Berawal dari pernyataan Pendeta HTD bahwa Tritunggal tidak Pancasilais, saya mulai meneliti kenapa Pendeta HTD tersebut mengatakan bahwa Tritunggal tidak Pancasilais. Kemudian saya menyaksikan debat HTD, beberapa debat HTD di channel Ngaji. Ya, di sana dia menjelaskan bahwa 35 tahun dia pegang konsep Allah Tritunggal, kemudian dia berubah menjadi oneness. Sebenarnya itu dia dapatkan ketika katanya dia laporan dari channel Ngaji itu adalah dia melakukan debat-debat dengan para teman-teman dari Muslim atau Islam. Kemudian dia menyadari bahwa dia katakan konsep Allah Tritunggal itu salah, dia katakan gitu. Yang benar adalah konsep oneness gitu. Ya, Kristus itu Tuhan. Alfa dan Omega itu Kristus, tidak pernah berubah, katanya demikian. Nah, setelah saya memahami itu, saya bisa memahami Pendeta HTD itu kenapa terjadi demikian. Persoalan banyak gereja menafsirkan Alkitab dengan netral atau tanpa melihat sejarah pemikiran Kristen adalah juga akibat daripada usaha dari Martin Luther yang sebenarnya baik, yang menjelaskan bahwa Alkitab itu perlu dibaca oleh semua orang. Nah, persoalannya adalah ketika Alkitab itu diterjemahkan dan dibaca oleh semua orang, yang terjadi adalah semua orang itu ingin menjadi penafsir Alkitab. Padahal Alkitab itu bukan ensiklopedi yang bisa dibaca langsung dan mengerti langsung. Alkitab itu butuh ditafsirkan. Demikian juga semua kitab-kitab agama butuh ditafsirkan. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan ataupun pengilhaman ataupun catatan Alkitab itu tidak terlepas dari konteks atau dia tidak bebas dari ruang dan waktu. Jadi ketika kita membaca Alkitab, bahkan kitab-kitab suci agama juga sebenarnya sama saja. Itu harus melihat dari ruang dan waktu ketika ayat-ayat itu dikatakan. Nah, di sini adalah persoalan hermeneutik. Dan saya melihat persoalan Pendeta HTD itu adalah ketidakmampuannya memahami atau mengembangkan hermeneutik Kristen. Bahkan menurut saya kelihatannya dari cara dia menjelaskan ayat-ayat Alkitab, jelas dia tidak paham apakah dia menafsir sendiri atau dia mengutip yang lain. Tapi ketika dia mengatakan nanti adalah akan terjadi 1000 tahun damai gitu, kedatangan Yesus seperti 2 kali, pada tahun 1000 tahun damai dan kemudian akhir zaman. Di situ terlihat pandangan HTD itu adalah premillennium. Jadi pandangan tentang akhir zaman Kristen itu ada 3, yaitu amillennium, premillennium, postmillennium. Tapi yang sekarang lebih banyak dipegang adalah premillennium dan amillennium. Kalau premillennium mengatakan ada masa 1000 tahun damai. Tapi kalau amillennium mengatakan bahwa sekarang inilah akhir zaman, ya 1000 tahun damai, ya di mana Allah yang berdaulat itu, tetapi secara bersamaan juga iblis masih ada, jadi ada pertentangan dan pergulatan, dan akhirnya akan ada nantinya akhir zaman begitu. Jadi kedatangan Yesus 2 kali. Nah, kemudian saya kembali kepada pernyataan HTD mengenai dia katakan 35 tahun dia tertipu begitu. Pandangan Allah Tritunggal. Jadi sebenarnya dia nggak perlu merasa tertipu karena pandangan-pandangan yang dipegang HTD itu semuanya juga sudah ada dalam sejarah gereja. Baik tentang Allah Tritunggal, baik juga tentang yang mengatakan hanya Allah yang satu yang esa, yang dia pakai sekarang itu Yesus gitu. Yang yang adalah Allah, nama Allah adalah Kristus atau Yesus begitu. Kristus disebut begitu. Daripada awalnya juga zaman-zaman seperti Origenes juga demikian. Itu ya Allah itu yang kekal adalah Bapa begitu. Yang lainnya tidak kekal ya seperti Yesus tidak kekal. Dan ini juga sebenarnya ada di dalam pandangan saksi Yehova begitu ya. Jadi Yesus itu bukan Allah, dia adalah suatu Allah ya. Ini bisa ditarik ke pandangannya Origenes sebenarnya. Jadi pandangan-pandangan yang yang dipegang oleh
HTD itu sebenarnya pandangan lama, dia tidak menciptakan apa-apa. Dia kan tidak bisa menggali Alkitab dengan baik. Saya percaya kemampuan hermeneutiknya saja lemah, apalagi kemampuan-kemampuan analisis lainnya. Dia nggak mampu untuk melakukan hermeneutik Alkitab. Tapi dia tidak mau jujur sebenarnya. Dia dapat pandangan itu dari mana. Dia merasa, iya saya baca Alkitab. Saya lihat ini, ayatnya begini, ayat begini. Sebenarnya dia tidak bisa menafsirkan itu. Tidak mungkin menafsirkan ayat-ayat itu dengan netral. Kan saya katakan tadi, tidak ada ayat-ayat Alkitab itu yang dia dituliskan itu tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Tidak ada. Mesti tahu. Makanya itu kalau membaca Alkitab, kita mesti tahu kitabnya apa, kapan ditulis, kepada siapa, tujuannya apa. Semuanya baru kita melihat namanya gramatikanya. Berarti gramatikanya ini sulit sekali, ya. Perlu penelaahan yang mendalam. Jadi saya kalau lihat dari pembicaraan HTD dengan apa di kandung ngaji, dia tidak paham. Tapi ketika dia mengatakan dia ditipu, sebenarnya dia sebenarnya hanya tidak menyadari bahwa sebelumnya dia tidak pernah punya kemampuan mengerti. Dia hanya menerima saja. Jadi banyak terjadi di orang-orang Kristen, dia menerima tentang Allah Tritunggal itu, dia terima saja. Dan memang kalau pada zaman dulu kan sudah lihat penetapan Allah Tritunggal, misalnya kalahan Yesus kalahan Yesus kebenaran Yesus, itu kan dalam konsili. Maka ketika dalam konsili itu ditetapkan, maka yang menolaknya dikatakan sesat. Ya, jadi kemudian juga tidak heran ketika apa namanya pendeta TD dan juga pendeta Arus Abdongnung yang mencoba menjelaskan tentang pandangan-pandangan yang bukan Allah Tritunggal itu dikatakan sesat seperti ini. Walaupun saya tidak terlalu suka menggunakan kata sesat. Sekarang ini kan konsili-konsili sudah berbeda, ada banyak gereja. Pemerintahan gereja kan sudah beragam. Dulu pemerintahan gereja kan hanya satu dalam komunitas gereja ya. Nah, sekarang kan ada pemerintahan gereja kepausan, ada episkopal, ada presbiteran sinodal, kemudian ada kongregasional. Nah kalau kongregasional mau bilang sesat siapa? Karena dia independen gitu. Jadi setiap pendeta mengatakan itu, ya dia merasa yang berbeda dengan dia sesat, dia sendiri nggak sesat. Nah kalau kita mengatakan begitu gimana? Padahal kan biasanya kita katakan sesat itu adalah yang berbeda dengan dogma yang ditetapkan konsili. Nah sekarang kalau semua orang buat begitu ya sudah repot. Semua orang jadi paus ya kalau kata orang Katolik ya menetapkan yang benar. Ya, seperti HTD ini kan menetapkan diri sebagai paus. Ini yang benar. Ya oneness dia bilang gitu. Padahal dia tidak tahu sejarah-sejarah yang ada juga. Demikian juga ketika bicara tentang kealahan dan kemanusiaan Kristus. Dia juga tidak tahu itu sudah ada pada masa lalu. Cuma dia tidak mau jujur bahwa itu sudah ada. Menurut saya tidak ada masalah dia mengalami perkembangan pemikiran gitu ya. Dan kemudian juga ya mungkin dia juga marah kali ya karena teman-teman Protestan ada yang mengatakan sesat, bidat begitu ya. Tapi pernyataan sesat bidat itu bukan sebenarnya dikatakan konsili masa lalu. Tapi persoalannya adalah juga teman-teman Protestan tidak melihat konteks masa lalu. Dan kemudian apalagi diucapkan dengan itu menjadi pengakuan iman. Nah ketika pernyataan hati itu tidak sama dengan pengakuan iman rasul, maka dikatakan dia bidat prinsip-prinsipnya. Tapi dalam konteks itu begitu. Nah, seperti itu. Dan persoalannya adalah sekarang ini kan gereja mengklaim mengetahui kebenaran. Setiap gereja mengetahui kebenaran dan dia hanya dialah yang punya jalan keselamatan gitu. Dan maka itu menurut saya sekarang ini gereja mesti tahu konteksnya ada. Gereja mesti tahu juga bahwa gereja bukan lagi organisasi gereja seperti zaman dulu yang organisasi yang kuat. Apalagi kemudian juga gereja dan negara pada waktu itu tidak dipisahkan. Ya. Dan ini kan gereja seringkali memakai tangan negara untuk menyingkirkan yang sesat. Dan kemudian sekarang di dalam alam demokrasi ini, mereka yang disingkirkan itu melawan begitu. Karena mereka merasa benar. Karena mereka punya prinsip. Dan ini sebenarnya terjadi di mana-mana. Dan menurut saya mesti terjadi sebuah usaha-usaha untuk pewartaan Injil, pewartaan gereja di tengah-tengah dunia yang global ini, yang publik ini, mesti ada perubahan. Jadi labelisasi sesat itu sebenarnya tidak tepat. Ya kalau Henry Tan ingin mengatakan dia wadah, silakan saja. Tapi dia nggak bisa mengatakan bahwa Tritunggal tidak Pancasila. Kan dia nggak tahu. Dan semuanya kan, pada kalau dia baca sejarah pemikiran Kristen, semuanya itu adalah Allah Esa. Kristen dari awal itu nggak ada persoalan dengan Allah yang Esa. Yang pertama-tama itu mengatakan Allah yang Esa itu ya Kristen. Tidak ada persoalan itu.
Dan kemudian mencoba menafsirkan Allah yang esa itu berfirman, ya seperti itu. Dan kemudian juga manusia makin mengenal Allah yang transenden itu melalui firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, katanya. Nah, manusia itu, jadi gereja ingin menjelaskan itu. Memang ya mungkin ada benarnya kata-kata daripada seperti John Hick bahwa kegagalan gereja menjelaskan ya Allah yang esa itu ya yang dinyatakan dalam Alkitab itu, itulah yang menimbulkan banyak kontroversi tentang penjelasan-penjelasan itu. Jadi tapi berupa penjelasan-penjelasan itu. Jadi konsili pada waktu lampau gitu ketika dia menetapkan tentang hal itu menganggap itu absolut begitu, mutlak. Padahal tidak sederhana itu memahaminya. Nah itulah tugas gereja sebenarnya untuk mencoba kembali, ya, untuk mencoba kembali menjelaskannya mungkin supaya dalam konteks saat ini. Tetapi ya tidak perlu memberikan label sesat kepada yang berbeda sehingga ada dialog yang ada. Dan menurut saya juga perjumpaan agama-agama, baik perjumpaan agama antar agama, perjumpaan antar denominasi agama, mesti harus perjumpaan-perjumpaan yang lebih terbuka. Dulu kan agama-agama itu kan terbatas dalam ruang dan waktu, dan mereka bisa bicara apa saja. Tapi ketika berada di ruang medsos ini, dan menjadi ruang publik yang membuka semuanya, tidak ada lagi ruang-ruang private, di sini kita akan melihat. Jadi setelah saya melihat ya, Henry Tan, berpandangan seperti itu ya silakan-silakan saja gitu. Untuk saya tidak ada masalah itu. Dan Henry Tan itu mungkin hanya tidak menyadari bahwa dia berubah itu biasa saja gitu. Jadi jangan pernah berpikir ada perubahan dogma itu biasa, kemudian yang berubah itu dianggap sesat. Dia nggak bisa begitu. Ya, jadi jangan cepat-cepat gitu. Karena perubahan nanti kan berubah lagi dia. Dan memang pengetahuan kita tentang Allah itu memang akan berkembang. Berkembang gitu. Ada perubahan-perubahan ya biasa saja. Ada kuantitas gitu, mempengaruhi ada kualitas. Tetapi kan itu konstruksi pengetahuan manusia kepada tentang Allah. Tetapi kalau sumbernya sama, ya nggak ada masalah. Tapi kan kita tidak bisa menjadi Allah yang tak terbatas. Kita tetap terbatas. Ya, setelah saya memahami ini, ya menurut saya sih, oneness silakan saja pegang-pegang gitu. Ya tidak perlu juga yang hal tertunggal menyatakan bidat dan saling bidat membidatkan, memberikan label bidat gitu. Ya, karena ini kegagalan gereja menjelaskannya. Dan kemudian juga ketika orang sekarang membaca Alkitab, ya mereka tidak mampu menjelaskan itu. Karena membaca Alkitab tentang Allah Tritunggal, tentang juga kemanusiaan Kristus dan kealahan Kristus, itu kan adalah sejarah panjang pemikiran Kristen. Dan kemudian tiba-tiba ada seorang ingin membaca Alkitab dan menafsirkan yang jelas, pasti dia sangat sulit. Dia netral, dia tidak bisa, tapi dia sudah dengar pandangan-pandangan lain yang beredar luas, dan dicampurlah sesuka dia, persepsi dia. Karena dia menggali, tentu susah. Karena menggali tentang ayat-ayat itu suatu pekerjaan yang berat sekali. Ya, saya tidak percayalah ya, ada apa orang bisa menggali seperti itu. Jadi bidang-bidang biblika yang sangat berat itu sulit didapat. Dalam sekolah-sekolah yang terbaik sekalipun, menurut saya sangat sedikit. Jadi sangat sedikit orang-orang Kristen, teolog-teolog Kristen yang punya pengamatan itu. Memang bidangnya kan beda-beda, begitu kan tidak semua. Tapi yang disebut itu adalah kalau membaca Alkitab dengan menafsirkannya kan bidang biblika. Bidang biblika ini ya belajarnya sangat panjang. Dan menurut saya di konteks Indonesia ini jarang sekali ya yang mereka bahkan sebenarnya tidak, kalau kita mau jujur sebenarnya doktor bidang biblika itu juga ya sangat langka begitu. Sangat langka, dan kemudian tiba-tiba dia juga mengambil doktor biblika dengan profesornya. Ya, setahu saya profesor biblika dulu hanya satu orang begitu. Ya, satu atau dua orang lah gitu. Satu orang, yang tahu saya satu orang. Ya, sempat karena mungkin sekarang sudah pada pensiun begitu. Nah, kemudian ada gelar-gelar doktor yang mengatakan biblika seperti YP misalnya. Ya lucu sekali begitu. Padahal dia tidak punya kemampuan itu. Apakah ya ini kesalahan pendidikan tinggi teologi? Kesalahan pendidikan tinggi teologi yang memang ya, menjadi tidak jelas ya. Karena pendidikan teologi kan membingung ya. Pada satu sisi mereka tetap pada teologi, tapi kemudian juga ada prodi-prodi yang lainnya. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Sedangkan pendidikan tinggi teologi belum siap untuk itu. Dan kemudian ya banyak juga pendeta-pendeta yang sekadar menyandang gelar pendidikan teologi. Belajarnya tidak serius, tapi dia mau pakai gelar gitu.
Jadi banyak orang-orang, apa namanya, sarjana teologi, magister teologi, bahkan doktor-doktor teologi yang tamat dalam pendidikan tinggi teologi, bicara tentang Alkitab sebenarnya tidak memadai. Secara khusus dalam hermeneutiknya. Ya, ini penelitian saya ya untuk sekolah-sekolah teologi. Secara khusus tidak memadai, karena profesornya kebanyakan juga bukan profesor teologi, apalagi profesor biblika. Ya, itu sangat langka sekali. Jadi bagaimana bisa luarannya itu punya kemampuan biblika seperti itu? Nah, itulah sebabnya kita harus, ya untuk pendidikan tinggi teologi mesti prihatin ya. Nah, saya juga tidak tahu bagaimana cara memberikan solusinya. Karena masing-masing gereja kan punya arah denominasi sendiri gitu. Nah, berbeda dengan Katolik yang punya arahnya satu, ya. Tapi juga ada kelemahannya dia tidak bisa progresif begitu. Tapi kemudian di kalangan Protestan itu sangat progresif gitu. Seperti ya itu tadi, ya, pendeta HTD yang progresif dia sebenarnya dia berubah. Dia sebenarnya Kristen progresif, nggak apa-apa. Ya, dia berubah. Tapi dia kemudian memaki yang dulu. Sebenarnya dia juga tidak bisa mengatakan yang dulu salah karena dia pakai juga itu begitu. Cuman ya mungkin dia dapat data baru dia merubah yang baru. Apalagi ketika dia balik ke belakang, yang dia katakan itu sesuatu yang sudah ada gitu. Bukan sesuatu yang baru, karena memang dia tidak mungkin menciptakan yang baru. Kenapa? Karena kemampuan teologinya sangat lemah. Tapi paling tidak bisa dihargai lah mungkin bahwa dia mungkin sudah bicara terbuka, ya cuma meskipun dia tidak paham tentang hermeneutik. Jadi menurut saya persoalan dari gereja-gereja yang kongregasional, secara khusus adalah persoalan hermeneutik. Dan mereka baca Alkitab dan mereka menafsirkan Alkitab. Dan mereka tidak paham faktor-faktor penafsiran Alkitab. Meskipun kalaupun mereka paham, itu sangat sederhana. Sebenarnya dia tidak boleh membangun sebuah doktrin yang kemudian menjadi dogma. Kenapa? Karena memang bangun doktrin menjadi dogma itu adalah konsili, sinode. Tapi persoalannya adalah gereja-gereja kongregasional itu bergantung pada satu pendeta. Nah ini persoalannya. Itulah sebabnya kita melihat dalam gereja-gereja kongregasional seperti itu. Saya tidak sedang memberikan label sesat. Tapi saya harus mengatakan dengan jujur bahwa bagaimana mungkin pendeta-pendeta itu bisa menjadi ahli menafsirkan Alkitab, sedangkan dalam teologi Alkitab itu ada biblika, sistematik, etika. Itu kan nggak bisa belajar secara singkat seperti itu. Dan kita harus bekerja sama dengan banyak tokoh, banyak ahli-ahli itu. Nah di dalam gereja-gereja ya itu kongregasional di mana pendeta menjadi semacam ya ahli segalanya, ya tidak mungkin. Dan itu yang terjadi akhirnya pengajaran-pengajaran atau ajaran-ajaran yang bagi kita yang tahu teologi aneh sekali gitu loh. Dan kemudian, nah inilah kemudian menjadi perdebatan-perdebatan ketika muncul di medsos. Jadi sekali lagi saya lihat memang ternyata persoalan Wanas dengan Tritunggal itu begitu keras ya, padahal itu hanya merupakan sesuatu yang pada peristiwa sejarah. Ya, dan kemudian saling memberikan label sesat menurut saya hanya balas dendam itu. Ya, untuk saya untuk apa ya memberikan saling balas dendam label sesat. Jadi ya kiranya penjelasan saya ini bisa menolong untuk bisa melihat hati ini ya dalam konteks itu. Dan saya juga bisa memahami hati ini pasti dihujat ya, dicap sesat, label sesat oleh teman-teman yang mengatakan dari Tritunggal gitu. Karena memang penetapan Tritunggal itu dalam konsili. Ya, seperti juga teman-teman Katolik pada waktu mengatakan pertanyaan sesat itu dalam konsili. Nah, ini kan repot. Padahal semua berada dalam ruang dan waktu. Kenapa sekarang ketika dalam alam demokrasi kita masih sama? Kenapa kita nggak berpikir maju begitu untuk mengembangkan dan juga untuk bisa berada dalam sebuah kerjasama yang lebih baik, sebuah dialog damai. Rukun beragama mengajak teman-teman Wanas, teman-teman dari apa namanya Tritunggal, cobalah bergaul dengan cara yang lebih bijaksana. Karena keduanya sama-sama percaya pada Tuhan yang esa, tidak ada perbedaannya. Bukan berarti Tritunggal itu teis, tidak ada. Sebenarnya ada hal yang sama. Dalam sejarah Kristen awal dari mulai Yahudi juga kalau ditarik, tidak ada persoalan itu. Persoalan itu adalah Allah itu Allah yang esa. Gitu. Jadi ya kemudian tafsiran-tafsiran yang lanjutnya lah seperti itu. Saya berharap penjelasan ini cukup menolong ya untuk memahami ya, serangan-serangan hati ini kepada Tritunggal. Terima kasih.